2022 menoreh banyak luka untuk Indonesia. Dimulai dengan kehilangan sosok luar biasa Emeril Khan Mumtaz yang merupakan putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Almarhum sempat hilang saat sedang berenang di Sungai Are, Swiss. Setelah 14 hari pencarian dilakukan oleh tim SAR dan polisi Swiss, jenazah Eril berhasil ditemukan oleh guru SD bernama Geraldine Beldi. Jenazah Eril langsung dibawa ke tanah air dan dimakamkan di pemakaman keluarga kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung. Ridwan Kamil mendesain makam Eril yang bersebelahan dengan masjid buatannya dan dinamai dengan nama Eril yaitu Al-Mumtaz. Tak hanya itu, Ridwan Kamil pun menuntaskan ibadah haji untuk almarhum. Terlihat dalam sebuah video Ridwan Kamil membawa selembar foto yang menampilkan wajah buah hatinya saat sedang melakukan ibadah haji. Masalah kebocoran data selama tahun 2022 juga jadi catatan kelam. Nama Bjorka jadi aktor utama yang mencuri perhatian dalam kasus ini. Pakar keamanan siber Pratama Persada menjelaskan tahun 2022 menjadi momentum perbaikan siber tanah air. Kegiatan G20 juga mendorong lahirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Rentetan kasus peretasan dimulai sejak awal tahun, mulai dari kebocoran data Bank Indonesia di bulan Januari hingga data My Pertamina dan Peduli Lindungi yang bocor ke publik. Rentetan peristiwa ini membuka seluruh mata masyarakat atas pentingnya peningkatan keamanan siber. Tak cuma itu, kasus kematian satu keluarga di Kalideres jadi fenomena yang menggemparkan. Butuh waktu 1 bulan untuk kepolisian mengungkap misteri kematian satu keluarga ini yang berada di perumahan Citra Garden 1 Kalideres, Jakarta Barat. Beragam spekulasi mewarnai perjalanan kasus yang menarik perhatian nasional tersebut. Mulai dari pembunuhan, kelaparan, keracunan, bunuh diri karena lilitan utang, hingga akhiri hidup karena aliran sesat. Asumsi-asumsi tersebut berguguran sejalan dengan penyelidikan yang dilakukan. Mulai dari tidak ditemukan luka pada tubuh korban, temuan sampah bekas makanan, hingga penemuan kain bertuliskan mantra yang secara bukti tidak terlalu kuat. Hingga pada Jumat 9 Desember 2022, polisi resmi menutup kasus ini yang dinyatakan meninggal dunia secara wajar. Tak berhenti sampai sini, peristiwa Kanjuruhan banyak meninggalkan luka yang dalam untuk tanah air. Kisruh yang terjadi usai pertandingan antara Arema FC dan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 menarik perhatian jagat dunia sepak bola. Tragedi ini berada di urutan kedua kerusuhan sepak bola dengan jumlah korban terbesar di dunia hingga mencapai 135 jiwa dan 300 orang mendapat perawatan di rumah sakit. Gas air mata jadi faktor peristiwa ini terjadi, padahal penggunaannya dilarang oleh Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA). Presiden Jokowi pun langsung turun tangan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD diutus menjadi Ketua Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF pada 4 Oktober 2022. TGIPF menyebutkan polisi menembakkan gas air mata secara membabi buta ke arah lapangan, tribun, hingga ke luar lapangan. TGIPF juga meminta kepada PSSI untuk menyelenggarakan kongres luar biasa, namun FIFA sendiri tak memberikan hukuman apapun kepada PSSI setelah kunjungan Presiden FIFA Gianni Infantino ke Indonesia. Sejauh ini, polisi telah menetapkan 6 tersangka terkait tragedi Kanjuruhan, salah satunya adalah Direktur PT Liga Indonesia Baru Ahmad Hadian Lukita. Catatan kelam Indonesia tahun 2022 ditutup dengan kasus penembakan seorang Brigadir Yosua di rumah Kadif Propam Polri Verdi Sambo yang berada di Duren 3, Jakarta Selatan. Penembakan ini disebut karena pelecehan yang dilakukan Brigadir J kepada istri Kadif Propam. Namun penyelidikan membuktikan semua peristiwa sudah dalam skenario Verdi Sambo dengan memanfaatkan Barada Eliezer untuk melakukan penembakan. Kapolri Sigit juga didesak oleh DPR dan masyarakat untuk menyusut kasus ini secara serius. Uniknya, peristiwa ini malah menyeret kasus lain, yaitu skandal mafia judi Satgasus Merah Putih yang harusnya dibubarkan pada 11 Agustus 2022 lalu. Karena kasus ini, Verdi Sambo sempat dimutasi menjadi perwira tinggi pelayanan markas hingga akhirnya diberhentikan secara tidak hormat. Presiden Jokowi juga menyoroti kasus ini ketika menjadi inspektur hari ulang tahun ke-76 Bayangkara di Semarang. Beliau menyampaikan kecerobohan kecil personil Polri mampu merusak kepercayaan publik. Inilah sederet catatan kelam Indonesia selama tahun 2022. Semoga tahun 2023 tidak ada catatan kelam yang terjadi lagi. Sampai jumpa di Inilah Rewind selanjutnya.